Kenapa tiba-tiba nonton BTS ini ada dalam agenda rencana? Oh ada sekali, ini sudah jauh-jauh hari iya? rencana ini ya. Jadi udah beli tiketnya tuh udah dari awal, pokoknya pas lagi ada promo flight gitu, kita udah beli tiketnya tuh di awal. Siang semuanya, apa kabar? Di depan layar kaca kan lagi santai-santai bersama keluarga. Saat yang tepat karena ada saya Karus ikut menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama adalah bintang tamu kita yang baru pulang dari Korea nonton konser BTS. Ngomongnya gitu banget ya. Ada Alia Rohali. Halo. Alia Rohali, kita baru tahu kamu ternyata ARMY. Nanti kita bahas ya kenapa dia memilih nonton konser BTS dibandingkan maraton di Jakarta. Tumben loh, padahal ini ibu-ibu pelari. Nah kalau biasanya kan kita ke pojokan nih membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian dan komentar netizen dari segala penjuru arah, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Khusus hari ini kita langsung ke Ibu Alia Rohali. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Ibu Alia Rohali. Langsung ya kita tanya ini soal nonton konser di Busan ya. Ini ada beberapa artis Indonesia yang memang nonton konser BTS-nya di Korea, termasuk kamu gitu ya. Di BTS Arirang langsung di Busan. Tapi sama sekali gak ketemu siapapun loh aku. Kamu gak ketemu siapa? Enggak. Apa ada lumayan ada banyak ya? Ini ada Halda, ada siapa nih Vicky Shu ya? Padahal ternyata. Iya Vicky Shu nonton di sana ya. Udah langsing kan dia katanya menguruskan badan khusus mau nonton konser BTS. Sementara gue lagi enggak, kamu makan mulu. Ada Kiki Saputri, ada Audi Marisa. Enggak ada yang ketemu sama sekali. Enggak, mungkin terlalu fokus kali kamu ya. Kamu nonton fokus. sama teman kamu berdua aja? Berdua aja. Aku nontonnya yang day 2, mungkin mereka day 1 kali ya. Pas lagi jalan-jalan nggak ketemu juga? Nggak ketemu juga sih. Kamu tetap nongkrongin di apa sih biasanya kalau itu nongkrong? Nggak, soalnya aku tuh justru lama di Seoulnya. Jadi di Seoul tuh udah dari Sabtu sebelumnya, terus baru ke Busan tuh hari Kamis kalau nggak salah, baru ke Busan. Ibu ke Seoul kemana? Klinik apa? Enggak. Langsung ini, ibu operasi apa? Shopping. Oh shopping. Makan. Coba kita lihat Makan ini dari video dari fancamnya Alia Rohali berikut ini. Itu yang terakhir video eksklusif ya. Eksklusif banget, aku nggak posting di story, tiba-tiba aja, aku ternyata videoin, aku kasih manajerku, kasih deh ke Rumpi gitu. Eksklusif hanya ada di Rumpi No Secret ya, video yang tadi ya. Kalau ini ada di story nih, Alia nonton terus bilang, Ajuma nonton konser BTS, lodohnya kayak habis maraton, langsung flu dan badan remek. Asli. Kok bisa? Asli, jadi itu kan nonton BTS hari Sabtu. Sementara kita kan ada dapat back sound-nya juga kan aku gitu kan. Jadi jam back sound? Back sound, check sound. Oh, check sound. Oh, nonton check sound-nya ya kan. Jadi dari jam 10 tuh udah keluar hotel, terus ngantri apa segala macam, nonton check sound. Udah kan di situ sampai malam. Udah mana kan open air ya kan. Terus Busan juga panas, terus ada anginnya juga. Sampailah nonton jam 10-an malam gitu. Terus kita makan bla 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 bla. Jam 3.30 tuh udah dijemput sama supir buat ke airport langsung pulang. Jadi tuh nggak tidur bener-bener sampai malamnya gitu. Yang ada aku remek, flu, bener-bener yang kerokan sampai wah parah banget itu gitu karena loh. Faktor usia ya Faktor usia bener. Walaupun udah gitu. maraton berkali-kali. Walaupun udah maraton berkali-kali, cuma ini lebih remek daripada maraton. Karena begadang ibu. Karena begadang dan karena excited ya. Ya kan, lompat-lompat. Kenapa tiba-tiba nonton BTS ini ada dalam agenda rencana? Oh ada sekali, ini sudah jauh-jauh hari iya? Rencana ini ya. Jadi udah beli tiketnya tuh udah dari awal, pokoknya pas lagi ada promo flight gitu, kita udah beli tiketnya tuh di awal tahun. Jadi emang rencana mau nonton di
di Busan gitu. Kenapa nggak nontonnya di sini nanti di bulan apa tuh? Di sini bulan apa sih? Bulan Desember. Heeh. Kelamaan. Kelamaan plus kan yang di Busan ini kan bertepatan dengan 13 tahun mereka anniversary. Jadi kata temanku kita nonton di Busan aja. Ya udah ayo go. Nggak, kamu sebenarnya emang ARMY banget atau ARMY aja atau karena diajak teman jadi berangkat? Enggak, jadi aku tuh pendengar lagu-lagu BTS di playlist maraton aku. Oh. Jadi mulai dari aku maraton tahun 2000 berapa ya? Aku 2016 kali ya. Itu playlistku tuh udah lagu-lagunya BTS karena aku emang nyari lagu yang cocok untuk membangkitkan semangat aku. Jadi tuh kayak udah jadi part of my daily routine gitu ya denger BTS. Karena kan latihan maraton tuh kan everyday gitu. Jadi kayak udah familiar banget. Aku nggak tahu itu disebut ARMY atau enggak. Tapi pantesan. aku pendengar sekali lagu-lagu BTS itu yang menemani latihan maratonku. Oh, pantesan capek. Soalnya waktu lihat konser dia sambil jogging gitu. Iya, berasanya aku tuh lagi inget. Makanya videonya gini-gini ya kan lari di tempat kayak Itu dia. Karena kalau lagi melatihan interval yang lagi loyo gitu yang harus speed, aku tuh langsung pencet lagu Run BTS langsung. Kayak kok kamu bisa Gitu. dapat itu apa pas cek soundnya emang Ya kan karena paket itu? Iya, karena kan yang VVIP, karena yang di row depan. Bu, Ibu ngecek kan tiket yang di Indonesia. Harganya sama, lebih mahal? Oh, karena tiket urusan teman aku. Jadi aku tinggal berangkat bayar dah. Oh gitu? Jadi aku tidak tahu menahu. Dia yang nge-war lah pokoknya gitu. Dia yang nge-war. Jadi paket Ibu bayar paket udah sama pesawat dan lain sebagainya. Ya gitulah kira-kira. Temennya terima just tip nge-war? Enggak. Enggak kayaknya. Tapi yang di sini nggak nonton? Yang di sini enggak. Enggak ya. Oke, baiklah. Nggak jawab kayak gitu. Enggak. Oke, kita mau ngecek sekarang ya. Seberapa pengetahuan Alia Rohali soal BTS? Nah, Aduh, ini aku jalur playlist lariku ya. Ini playlist ARMY-nya ya. Oke. Apa singkatan dari BTS? Bangtan Suyondan. Oh, keren banget. Bulletproof Boy Scout. Ih, keren bang. Iya, benar ya? Iya. Ih, keren banget. Iya dong. Katanya cuma playlist dong, ternyata hafal ya? Iya, Apa mau iya. kesini langsung hafalin? Enggak sih, enggak. Kalau itu tahu lah, kalau itu tahu lah. Tahu. Oke. Apa singkatan dari nama panggung RM? RM. Red Master. Wih, so keren. Ini kalau aku ibu-ibu emang yang nggak tahu. Ajuma soalnya. Ajuma kadang-kadang suka lupa juga sih. Ya Oh iya, kan? bener-bener. Siapa anggota BTS yang paling pintar dan jago bahasa Inggris? Kayaknya RM deh. RM juga ya. Alias namanya adalah Kim Namjoon. Kim Namjoon. Oh ini oke. Siapa? Kim Namjoon, Kim Seokjin. Kemarin kamu gitu juga. Aku ngafalin. Oh kamu ngafalin? Tapi susah. Kamu ngafalin? Kalau speednya udah cepet. Belibet ya. Bo, udah umurnya ya kan. Ajuma susah loh itu loh. Nah soalnya dia Pokoknya playlist terakhir buat lari. BTS gitu. Yel-yelnya ya. Siapa anggota BTS yang usianya paling tua? Bias aku. Siapa? Kim Seokjin. Wis, udah ngerti bias. Kan bintangnya sama. Oh, bisa Sagittarius. Oh, pantes. Oke, kita akan putarkan lagu ya. Ibu kira-kira kalau dengerin lagu itu hafal juga nggak judulnya ya? Mainkan. Dynamite. Oh iya ya, Dynamite. Ini ada di playlist lari aku nih. Enggak, Bu, ini kan temponya gini. Kan kadang-kadang kan lari ada easy run, Oh. ada medium run, ada interval. Jadi aku milih-milih. Oh, kalau yang buat yang agak cepat gitu ada. Run. Run itu loh, run BTS. Oh iya. Coba, tahu nggak? Malah yang di pojok ya nggak tahu ya. Ngomong-ngomong soal run lari ya. Itu kan waktu kamu nonton konser bertepatan juga dengan apa namanya Jakarta International Marathon. Kok tumben kamu nggak ikut? Itu dia. Heeh. Jadi sebenarnya aku daftar buat HM, ya kan? Terus tiba-tiba pas udah mau berangkat, hah, kok barengan sama overlap ternyata maklum, Ajuma, ya kan? Itu tadi, ya kan? Jadi lupa tanggalnya ternyata tanggal yang sama. Ya udah, aku nggak jadi lari. Ya, Padahal Jani tuh sama mantu aku, mereka full maraton kemarin. Ikut. Apalagi mantu aku tuh virgin full maraton. Baru kemarin. pertama kali full Jadi nggak bisa maraton. cheering, iya. Oh, kamu nggak bisa cheering. Jadi kamu taunya kapan kalau itu ternyata Baru-baru loh, baru mau berapa berangkat hari gitu. sebelum berangkat? Kayaknya like less than a month ago deh. Oh, less than a month. Kita semua tuh yang kayak, wah gitu. Tapi udah sempat latihan nih. Oh, buat Jakarta. Udah.
Ya aku kan latihan emang Tiap selalu hari? latihan kan, anyway gitu ada atau nggak ada race. Cuma maksudnya memang ada latihan yang diproyeksikan untuk Jakim Half Marathon ini. Ternyata nggak ikut. Terus gagal. Tapi yang menarik nih kalau dari perhelatan kemarin ya, ini ada yang meninggal dunia nih pelari ya. Dan ada beberapa juga yang tidak finish gitu. Nih, kerasnya maraton di Jakarta, satu pelari meninggal di Jakim 2026. Bu, ini kan Jani ikut ya sama Audi, Jani menantunya ikut. iya. Emang seberat itu medan di Jakarta kemarin? Sepertinya berat ya, karena Ajani kan udah 6 kali ya dia maraton gitu. Walaupun memang nggak di Indonesia lah gitu. Memang waktu itu dia tuh salah satu reasonnya sama seperti aku sih sebenarnya. Kenapa maraton di luar negeri, karena cuacanya tuh kayaknya bakalan lebih mendukung lah gitu. Kemarin tuh dia berkali-kali lagi sambil lari tuh sempat ngechat gitu di grup WhatsApp kita gitu. Gila, apa berat banget, pakai T-nya tuh banget, banyak gitu loh. Berat banget lari di Jakarta gitu. Ada Jadi sepertinya tuh memang, padahal Jani juga properly train gitu ya, dia latihan bener segala macam. Cuma sepertinya memang hari itu kayaknya humid banget ya. Tidak seperti biasanya. Maksudnya dia kan juga udah biasa latihan di Jakarta sampai 30 kilo gitu misalnya ya. Tapi beda sama waktu latihan juga. Beda banget. Dan aku juga dengar dari beberapa temanku, subuh aja tuh suhunya tuh udah 28 derajat gitu loh. Jadi memang challenge-nya tuh di situ. Di hari itu memang lebih berat dari hari biasanya di Jakarta. Kalau ya? nggak yang menghidrasi dirinya dengan baik tuh pasti mungkin banyak juga yang akhirnya DNF. DNF, do not finish. Ya ada kompilasi ya, dan ini ada penjelasannya juga, ada kan penjelasannya dari Dokter Tirta. Kenapa sih kemarin tuh banyak pelari yang padahal udah orang yang udah terlatih gitu yang tidak finish. Kita lihat nih cuplikannya berikut ini. Ini ada penjelasannya Dokter Tirta ya, dibilang katanya kualitas udara Jakarta kemarin pagi itu nggak gitu bagus ya, sudah sejak Sabtu. Gerah, humid, utaranya lembab dan panas. Pasar aja feels like 32 derajat tanda tanya, karena dia nggak ngecek tapi kayak 28. Feels like 32. Feels like loh, Feels like 32. Padahal Mungkin, masih subuh ya. Iya. Dua combo ini membuat tubuh butuh effort buat bernafas dan keringat cepat keluar. Akhirnya tubuh rentan dehidrasi. CO2 rentan ngumpul di dalam tubuh, kerja jantung jadi ekstra. Makanya dropnya baru kilometer 25 ke atas ketika sinar matahari udah terang. Gampang sih bicara kalau nggak ngerasain sendiri emang lebih berat ya. Iya. Untung ibu nggak ikut. Untung ibu nonton konser. Tapi aku nonton konser juga lodoh. Lodoh juga. Panas juga di sana sama kayak di Jakarta. Di Busan lebih panas daripada di Seoul. Tapi ya begitu udah malam anginnya udah enak tapi jadi masuk angin. Tapi ibu sepanjang Ini pernah emang suara gue flu. masih anak ikut konser ya. Iya. Pernah nggak sih pengalaman juga nggak finish sepanjang ngikutin ajang maraton atau half maraton? Kalau nggak finish nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau nggak finish nggak pernah. Cuma ya memang every maraton tuh punya cerita sendiri-sendiri gitu ya. Setelah maraton aku beberapa kali cedera pernah gitu. Cedera. Cuma nggak sampai nggak finish sih. Saya nggak pernah kerokan dibandingin kayak abis nonton Nggak konser. pernah kerokan kalau habis maraton. Tapi makanya sih yang paling penting memang apa ya, sekarang kan olahraga lari itu kan juga udah sangat lebih berkembang gitu ya, peminatnya udah makin banyak. Yang ikut kan juga kemarin puluhan ribu ya. Terkadang memang ada juga yang FOMO lah misalnya. Maksudnya kalau buat aku sih FOMO tuh nggak apa-apa asalkan Persiapan. positif dan harus dipahami bahwa ya maraton itu olahraga yang cukup berat gitu. Jadi harus properly berlatih sama juga perhatikan selama berlari itu apa aja sih yang harus dibutuhkan gitu. Soal Dibutuhkan, hidrasi disiapkan dan sebagainya. jangan memaksakan diri kalau emang Benar, harus bisa baca bahasa tubuh karena kita harusnya juga. olahraga itu menyehatkan Yes, ya. Tapi definitely. hebat loh menantu ibu, walaupun cuaca berat, medannya lagi berat banget, bisa finish kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Karena walaupun- dia juga berlatihnya juga proper banget si Audi ini. Walaupun setelah itu turun tangganya agak susah ya. Coba deh videonya. Maaf ya Di, mama tuh kayak Dibocorkan oleh mertua. aduh iya benar. Istrinya yang di belakang ya, jalannya biasa aja gitu, chill, santai. Iya, karena dia udah beberapa kali mungkin ya. Kalau Audi kan dia sebenarnya lebih anak triathlon sebenarnya. Oh. Jadi full maraton tuh baru kali ini. Jadi triathlon tuh gitu. berarti lari, campur berenang, campur sepeda ya? Sepeda. Oh iya, itu juga berat kan sebetulnya? Berat juga sih. Nah, kita jadi Cuma bertanya, kan, cuma kan larinya kan nggak panjang gitu. Kita jadi bertanya-tanya, ini kenapa menantunya juga ikut maraton? Apakah ini menjadi syarat dulu waktu
melamar, boleh kamu menikah. Enggak sih, kayaknya keikut Jani kayaknya. Oh. Keikut istrinya. Oh, iya, Influence-nya iya. bukan mertuanya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan kasih kamu kartu. Aku punya kartu, jadi kamu boleh bertanya ke aku bertanya ke kamu. Oke. Siapa duluan nih? Kita switch aja dulu ya. Switch, Oh, 1, 2, 3. Aku yang menang. Yang menang duluan ya. Baca. Oke, baik. Sebagai orang yang kebalik, gimana sih? Kamu kan nama perjanjiannya nama ditulis itu yang baca. Siapa tuh? Alia. Yes. Sebagai dulu pernah jadi single parent, gimana caranya sih mengattract cowok-cowok yang bertanggung jawab dan sayang sama anak sambung? Itu gimana caranya? Apa amalannya gitu? Kayaknya aku tuh waktu itu pas abis pulang haji, langsung ketemu Mas Ramzi 5 bulan kemudian. Oh, tapi emang doanya minta Jadi jodoh? minta jodoh banget. Karena waktu itu aku haji sendirian, terus kayak ngeliat yang pada pasangan tuh sedih banget gitu loh, melo, iri juga gitu, pengen haji bareng. Terus aku berdoa selama wukuf, selama ngelilingin Ka'bah segala macem. Itu bulan Desember ke Januari ya kalau nggak salah ya, waktu itu haji. Bulan Juni ketemu Ramzi Rabini. Oh, bulan Juni ketemu, menikah berapa bulan kemudian? Setahun. Setahun. Nggak, doanya apa yang dipanjatkan waktu itu? Detail lah pokoknya. Oh, detail banget. Ada catatannya dong? Pokoknya detail deh semuanya, karena kata mamaku kalau berdoa tuh harus spesifik gitu. Oke, apa? Maunya Satu apa. deh, satu yang detail. Pokoknya yang baik imannya, Islamnya, hartanya, rupanya, keturunannya, dan yang tulus sama Jani pastinya. Oh. Lengkap kan? Oke. Oh, ada. Nah, video nih deskripsi suami. Coba kita lihat. Dia habis pulang haji ya. Habis pulang haji. Kamu tapi pada saat ketemu tuh sama suami gitu ya, itu kayak ngerasa mana ya gitu, atau lagi nggak kepikiran aja tiba-tiba ketemu? Ya jadi memang nggak direncanakan, nggak dijodoh-jodohin juga gitu. Jadi cuma kayak casually dikenalin aja sama teman kita gitu. Jadi aku kenal sama orang ini, Mas Ramzi juga, terus kenalin tanpa bermaksud menjodohkan juga gitu. Cuma kenalan biasa aja padahal gitu. kita sama-sama single juga anyway gitu. Terus ternyata Ramzi Rabini yang menyerang. Oh, menyerang, woi. Karena masih ada aroma-aroma. Sepertinya. Dan Sepertinya. ya ternyata dia memang ya the best lah gitu. Masya Allah. Karena ke Jani juga sangat tulus ya sampai sekarang. Masya Terbukti lah gitu maksudnya. Minta ya ke atas. Ya, oke, baik. Sekarang giliran kamu boleh iya, tanya ya. mana ya. Aku tanya apa Bismillah. nih? Kak Ros, Yes. jujur, Jujur. saat kapan Kak Ros merasa berat menjadi single parent dan butuh pasangan? Kita mantan single Ini parent. mantan nih, Ibu. Ibu pernah merasa berat? Itu kan tadi. Waktu itu ya, karena ngeliat ada orang pasangan-pasangan gitu ya? Iya berat aja, kayak ngerasa nggak aman aja. Oh, ngerasa nggak aman aja. Aku sih berharap nggak ada ya, aku ngerasa berat. Oh nggak ada? Ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Happy-happy aja. Ya, bismillah, dijalanin aja dengan enteng. Gitu. Iya. Itu Dengan jawabannya. positif thinking Dengan ya. positif aja. Gitu sih so Terserah. far ya. Insya Allah sih Kok kayak ragu-ragu gitu. takut kalau ngomong nggak Menjawabnya. pernah nanti dianggap sombong gitu. Tapi kalau dia ngomong berat takutnya, masa gitu aja mengeluh gitu loh. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan sih semua bisa dilalui ya. Oke, lanjut aku. Alia, benar gak sih pernikahan yang memasuki usia 10 tahun ke atas itu masuk ke fase konsolidasi dan kematangan? Tapi menurut kamu kenapa ada pasangan yang menikah lebih dari belasan tahun tapi berakhir perceraian? Banyak banget sih Iya. pertanyaannya. Kalau 10 tahun tuh udah konsolidasi gitu gak sih? Atau masih ada adaptasi juga? Nggak tahu ya, aku kayaknya Nggak sama Mas. ngitung? Enggak, aku kayak sama Mas Ramzi tuh kayak udah time flies aja gitu loh. Oh, gak Ternyata ngitung udah ya? mau 20 tahun tahun ini, Iya. which is next month. Masya Allah. Tahun depan udah 20 tahun loh. Masya Allah. Tapi kayaknya aku nggak pernah ngelewatin yang namanya 7 years each. Katanya kan ada tuh or 11 years each gitu. Kayak nggak ada gitu. Semua kayak cepat aja tiba-tiba udah 20 tahun. Kayak happy-happy aja Happy-happy, gitu loh. Jadi Masya Allah. ya lillahi ta'ala aja sih kali ya intinya gitu. Tuh, serahkan semuanya kembali kepada Allah. Yes, betul. Oke, silakan Alia. Apa? Oh aku ya? Nah, Mas. Kak Ros, Yes. sebagai orang yang mengamati dunia entertainment dulu dan sekarang, ada nggak sih perbedaan perilaku artis-artis yang lagi kena gosip zaman dulu versus zaman sekarang? Oke. Jadi, Gue bisa jawab nih ini juga. apa tuh? Apa Karena itu? gue artis zaman dulu. Iya, zaman dulu. Zaman dulu kita kabur. Iya, kalau Kalau sekarang? ada gosip, Kalau sekarang? kayak dibuka-buka deh. Dibuka-buka. Ya maksudnya ya udah gitu kan. Dia langsung dibiar gitu Aku ya? tuh dulu nggak pernah yang namanya press conference apapun gitu loh. Mau lagi divorce, mau kawin lagi atau apa. Nggak pernah tiba-tiba press conference gitu ya? Enggak, jadi ya udah gimana wartawannya aja bisa
bisa mengulik menangkap gitu ya. bisa mengulik. Gue kabur-kaburan gitu. Kalau Oh. sekarang kayaknya enggak. Oke, kalau aku ya mengamatinya ya kan tadi beda antara artis zaman dulu sama artis zaman sekarang menghadapi pemberitaan. Kalau aku ya salah satu yang menarik adalah uniknya ketika artis zaman dulu kena pemberitaan di zaman sekarang, di zaman sosial media ini. Oh, gimana tuh? Panik. Banyak di antara mereka panik karena baru kali itu mungkin menghadapi dan membaca langsung komentar Iya, netizen. bener. Nah, itu Kalau zaman dulu kan kita cuma paling suara pembaca. iya, dan itu kan nggak masif ya. Nggak Ini kan bisa langsung. ada di beberapa Iya, sosial iya. media tuh punya. Bener. Dan itu banyak yang membuat orang jadi bingung dan ketakutan dan khawatirnya jadi kayak Iya, betul. nggak pernah menyangka gitu aku akan juga sampai emang seperti itu. aku juga amazed sih sama artis zaman sekarang gitu. Iya. Ya karena Iya. ya itu haters bisa hate comments kan bisa langsung dibaca ya. Mentalnya tuh harus kuat banget sih. Iya, jujur. memang harus sekarang itu menjadi salah satu bagian dari keahlian bagaimana Mengelola emosi ya. dan Satu sebagainya. betul, mengelola emosi, Iya. terus habis gitu bagaimana Mengelola jari. berita, ya. Mengelola jari juga. Kan mengelola kapan dia harus jawab, Yes. gimana dia harus menjawab, Iya. apa yang harus dilakukan, karena Iya. ini kan berkaitan dengan image. Iya. Dan antara pekerjaannya itu kaitannya sama image. Wah, Karena instan ya, reaksi orang tuh Oh, instan. sama bedanya kalau zaman sekarang. Zaman sekarang ada satu hal yang aku dengar doang sih ya, yang bisa dipakai. Apa tuh? Buzzer. Oh. Bisa pakai buzzer. Katanya gitu. Buzzer ya? Iya. Benar gak sih, Bu? Nggak tahu. Nanti kita cek ya. Nanya sama siapa nih? Tapi Kalau- sih ya wajar-wajar aja sih kan kalau zaman sekarang ya. Iya. Karena memang opportunity-nya seperti itu gitu. Environment-nya. Baik, nanti kita ngobrol lagi sama Alia Rohalik. Berikut kita akan ngobrol kalau ini. Mungkin Bapak ini bisa kita tanya nih ya, karena katanya dia juga bisa sedikit agak tahu lah apa yang akan terjadi, sedang terjadi. Padahal dia dikenal sebagai dekat bersahabat sekali dengan hewan-hewan reptil. Ada Panji Petualang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baiklah. Panji Petualang sekarang kita tempatkan di kursi ini untuk berpetualang. Panas bener nih kursi ya. Merah lagi teh. Lalu kamu biasa menghadapi dengan ular-ular berbisa. Sekarang di sidang, Teh Sini Fen. ya, kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini Siap. jawabannya fitnah atau fakta, Panji? Fitnah atau fakta? Dia Bahwa- jawabnya cuma fitnah sama fakta doang gitu. Iya, Teh, tergantung Siap. aku. Oh tergantung teteh. Fitnah atau fakta, Panji, bahwa kamu itu lahir setelah ayah kamu sempat bertapa di Goa Sancang. Dan itu yang menyebabkan kamu juga bisa akrab dengan ular-ular berbisa. Fitnah atau fakta? Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo Secret. Dan kembali lagi bersama Panji Petualang yang biasa dia akrab dengan ular-ular kobra. Sekarang dia bersama aku. Pawangnya Panji. Benarkah fitnah atau fakta bahwa sebelum kamu lahir itu bapak kamu itu menyendiri, menyepi di gua. Baru kamu lahir. Fakta teh kalau itu. Fakta. Dan itu ada kaitannya dengan kamu langsung akrab dengan ular-ular gitu nggak sih? Aku kurang tahu juga ya. kurang tahu Tapi juga dari soal kecil itu. kamu udah sama ular? Sama ular. Cuma kalau soal bapak itu kebiasa suka tirakat gitu kan, main ke gunung nyepi gitu, dia ke laut nyari goa kayak gitu, iya dari dulu kayak gitu. Dari dulu kayak gitu. Orangnya rada klinik kan bapakku. Oh, kalau kamu enggak. Enggak, Bo. Enggak mau, jangan. Tapi kalau bapak juga akrab sama ular-ular? Enggak. Cuman kamu aja? Aku aja. Dari umur berapa paling kecil waktu itu udah? Aku seingatku ya, aku dari sebelum sekolah ya. Sebelum sekolah? SD udah mainin ular. Ular apa dulu yang pertama? Macem-macem teh, ada kobra, ada welang, ada... Tahu kalau itu berbisa? Welang? Tahu? Tahu. Itu berbisa tahu, tapi aku mainin, bawain ke rumah dari sawah gitu. Masukin tas, Oh, tahu umbar di rumah. oke. Terus nggak waktu kecil ya, ingat nggak sih waktu ketemu ular tuh apa yang ada di pikiran kamu? Lucu gitu nggak? Dulu tuh kan aku kan transmigrasi kan sama orang tua tuh di Kalimantan. Jadi waktu kecil itu, waktu di Kalteng, aku tuh nggak punya temen. Oh. Karena kan kita kan rumah tuh dari satu rumah ke rumah lain tuh Jauh. sekitar 1 kiloan kan jaraknya, jauh. Akhirnya adanya ular. Ya Itu teman berarti? aku tangkap, aku mainin teh. Jadi taunya ya temen gitu. Wah lucu gitu. Oke, baiklah. Gitu. Oke, aku ikut deg-degan dengar ceritanya. Tapi buat Panji itu adalah teman ya, oke. Fitnah atau fakta, Panji? Ya, selain tentang ular-ular di perjalanan hidup kamu itu pernah ada masa di mana kamu putus asa banget sampai pernah depresi. Tapi ada titik balik yang membuat kamu akhirnya kembali bersemangat dan menemukan jalan yang lebih lurus. Fitnah atau fakta? Fakta teh. Itu kapan?
tahun 2010 sampai 2016. Ada apa? Lama juga itu ya? Dulu kan aku pernah digosipin mati teh kena komodo. Iya. Nah, di situ karirku bisa dibilang hilang lah. Jadi program TV ku dulu dibungkus karena kan ratingnya turun. Oke. Terus aku juga nggak punya pengalaman untuk Kerja di berbisnis bidang atau lain. kerja di bidang lain karena emang dari kecil aku udah bareng sama station kan. Di posisi itu aku udah punya istri, udah punya anak. Ada kewajiban. Ada kewajiban dan aku ngelakuin banyak hal yang ya alhamdulillah gak kriminal sih ujung-ujungnya gitu. Terus di satu titik itu aku udah frustasi banget karena aku kalau susah bareng sama orang tua itu ya enjoy. Tapi ketika kita susah bareng sama anak istri, wah itu rasanya sakit banget teh. Sakit banget. Kalau dihina apa segala macam ya kita orang susah udah biasa ya. Cuma ketika emang anak kita yang kena hina, itu nyarinya teh ya Allah. Sebagai gitu. ayah ya, pengalaman sebagai tapi ayah. bukannya berarti kita pengen terpuruk, aku tetap berusaha, aku tetap ikhtiar, aku berdoa sampai pernah di satu titik aku bilang ke Allah tuh ya, aku ke depan rumah terus sambil nangis gitu karena kan bingung kita mau ngomong sama siapa lagi. Ya orang tua juga kan orang nggak punya gitu kan. Saudara juga kagak ada yang bisa juga bantu karena mereka juga sama gitu loh kondisinya sama saya. Saya bilang, ya Allah engkau ada nggak sih? Hamba lelah, hamba capek. Dah, saya cuma ngomong gitu. Terus tiba-tiba aku bikin iseng-iseng sih teh, klarifikasi di YouTube gitu kan. Maaf, saya tuh masih hidup, saya masih ada kegiatan, edukasi untuk pengenalan ular ke berbagai tempat apa segala macam. Dan ternyata dari viral, dari postingan terakhir aku di YouTube itu viral, tuh Allah kasih jalan lewat situ rezekinya, Masya Allah. Ada dorongan aja tiba-tiba posting aja gitu ya? ya? Setelah aku ngomong gitu. Oke, baik, Masya Allah. Ini ada satu temennya Panji juga yang mau kita ajak ngobrol. Kalau Panji akrabnya dengan reptil-reptil ya. Kalau yang ini dia konservatori untuk binatang lainnya. Tapi kalau soal reptil, dia kayaknya ada dua katanya. Reptil sama buaya, karena dia pernah digigit buaya. Wah, ada Paulinus dari Conservation Action Network. Silakan Panji duduk, kita gabung di sini. Kamu pernah digigit buaya? Pernah, 2 minggu udah masuk rumah sakit. 2 minggu masuk. Lagi ngapain? Kita rescue kan, rescue. Ya, biasanya kan standarnya pokoknya diikat mulutnya, habis itu dilempelin kain. Dan biasanya bertiga orang karena panjang buaya 3,5 meter lah gede gitu kan. Saya di depan, teman-teman di belakang lepas ternyata. Jadi saya sendiri sih. Jadi cek lepas, das kena. Ya udah mau gimana? Dari situ saya bilang, "Lah lain kali jangan buaya deh." Tadi aku sempat ngobrol gitu ya, terus kamu sempat cerita bahwa kamu mungkin nggak ada insting sama binatang-binatang yang kayak reptil atau buaya gitu. Emang pakai insting ya? Iya, jadi kalau saya kebetulan saya sangat dekat dengan primata dan mamalia lain ya. Karena kebetulan saya kan aslinya dari Kalimantan nih, aslinya orang Dayak. Dan kebetulan di tempat saya di kampung dulu di Kalimantan Barat itu, saya untuk pergi sekolah ke SD saya tinggal di bawah kaki gunung di hutan. Nah untuk pergi dari situ ke sekolah SD itu butuh jalan kaki 1,5 jam lah mungkin. 1,5 jam? 1,5 jam, nyebrang 3 sungai. Nyebrang 3 sungai itu kayak dongeng tapi itu fakta. Jadi saya berangkat jam 5 subuh untuk sampai di sekolah jam 6:30 biar bisa ganti pakaian. Nah sepanjang jalan ini kan banyak nemuin satwa, jadi saya punya kedekatan emosional dengan satwa. Oke, gitu. apa cerita pengalamanmu ketemu waktu SD itu ketemu dengan satwa tuh apa? Apa misalnya? Karena setiap hari saya bolak-balik di situ, jadi saya udah bisa membayangkan, oke, nanti sekitar jam 5 monyet ini akan keluar, musang ini akan tidur, kemudian di sini ada pohon buah, ini pohon. Jadi saya udah mulai hafal itu, jadi punya dan saya sendiri kan jalannya kan. Jadi tuh kayak, halo ini, halo musang, halo aku lewat kayak ya di film gitu. apa itu ya? Jungle Book gitu ya, kayak berteman gitu. Iya, ada namanya. Pada akhirnya saya hafal bahkan ketika ada bayi monyet ekor panjang yang baru melahirkan, saya hafal, oh ini kayaknya keluarganya udah mulai 4 deh kayaknya, kemarin itu cuma sekian gitu, jadi udah mulai hafal gitu. Sampai Terus mereka juga ada interaksi sama kamu? Pada akhirnya karena deket, misalnya saya tipe kali monyet itu kan grup ya, monyet ekor panjang. Kalau orang dekati mereka lari. Mungkin karena biasa ngelihat saya, begitu saya manjat pohon itu juga sama karena saya pengen ngambil buah cempedak, mereka nggak lari, mungkin ini orang-orang ini juga, gue kayaknya sama aja ini kayaknya. Santai, dia akamsi ya. Akamsi ini kayak gitu. Jadi karena kamu punya kedekatan dari pengalaman waktu kecil juga ya ini ya. Akhirnya gedenya pun tergerak karena dekat juga. Karena dekat dengan satwa dan melihat kondisi bahwa saya orang Kalimantan, saya butuh untuk melakukan ini bukan karena saya pengen menjadi pahlawan, tapi karena merasa bahwa ini rumah
saya sebagai orang Dayak, sebagai orang Kalimantan. Kayak Jadi gitu. rumah saya itu bukan cuma manusia. Bukan cuma manusia, tapi rumah untuk semua. Kita Semua. berbagi harusnya. Baik Iya. itu flora maupun faunanya. Fauna, Jadi mau binatang maupun tumbuh-tumbuhan begitu ya. Ini kita mau tanya nih, pernah nggak pernah nih buat mereka berdua ya? Pernah nggak Oke. pernah kalian hampir meninggal karena satwa? Sering kalau saya. Udah jelas ular ya. Kalau saya pernah, kebetulan saya dulu rescue orang hutan, gede banget, mungkin sekitar 90 sampai 100 kilo, jadi saya pikul. Kebetulan sudah mulai gelap, saya jalan dengan teman untuk mikul ini karena gunungnya begini, Naik saya turun. pikul. Di dalam perjalanan saya jatuh beberapa kali, dan saya punya di Lumbal 34 saya kejepit karena jatuh. Nah itu saya lumpuh hampir 1 tahun. Jadi itu kayak, ya sama kayak cerita Panji sih, akhirnya kita kayak mau menyerah sebenarnya. Ngapain sih kita nyelamatin satwa, tapi kok sampai habis-habisan begini gitu loh, kita kayaknya harus berhenti deh kayak gini. Kita ngeliat keluarga kita aja gitu. Tapi pada akhirnya kayak saya sampai bilang ke diri saya gini, berdoa. Yaudah deh, semua satwa yang pernah saya selamatkan, semua pohon yang pernah saya tanam, semua hutan yang pernah saya lindungi, kalau kalian pengen saya kembali lagi, sembuhkan saya. Tapi kalau kalian kalian rasa sudah cukup, maka buat ini berakhir. Lalu apa yang terjadi? Sembuh dong, disuruh balik lagi. Sembuh. Makanya akhirnya berdirilah Ken ini untuk melanjutkan visi dan misi itu. Sebenarnya. Karena kamu masih diberi Ternyata masih diberi tugas sama kesempatan. Allah ya, Ya. untuk ya bersama-sama ini menjaga dunia ini, Ya. semua penghuninya. Masya Allah. Kita akan kembali lagi, ada pertanyaan selanjutnya nih ya. Pernah kamu dikira punya ilmu kebal nggak sih kalian berdua? Saya ikutin jangan kemana. Tetap di Rumah. Kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Selain ada Aliani juga ada Mas Linus dan juga Panji. Ini mereka adalah pemilik pusat rehabilitasi satwa ya di Brau. Ya. Di Brau ya. Jadi itu semua macam-macam ya. Kamu Ya. khusus yang primata dan lain sebagainya. Ya. Kamu khusus yang reptilnya aja. Oke. Nah ini kan pertanyaannya ada banyak orang-utan juga yang direscue Ya. di sana. Itu dari mana aja ngerescue-nya? Kebanyakan ini serahan Ha-ha. dari Serahan ya? Jadi diserahkan baik itu kehilangan ibunya atau misalnya dari masyarakat menemukan di mana ya. Jadi udah nggak sama ibunya lagi akhirnya diserahkan ke kita atau dari BKSD Kalimantan Timur mereka mendapat laporan wah ada nih bayi orang hutan ditemukan masyarakat entah di lokasi mana gitu udah nggak sama ibunya akhirnya diserahkan ke kita untuk dirawat. Ada Tapi berapa itu- macam? Ya, silakan Bu. Tapi itu basically mereka karena kehilangan tempat tinggal kan. Rata-rata Basically. kehilangan tempat tinggal. Iya dong. Kehilangan tempat tinggal Iya menjadi juga faktor sih. utama. Ada berapa macam satwa yang direhabilitasi Kalau di di situ? rehabilitasi kami saat ini ada orang hutan, owa, beruang, kemudian enggang, ya dan beberapa elang dan ada beberapa primata kecil lainnya, kayak monyet ekor panjang, monyet ekor pendek, seperti itu. Dan rata-rata mereka yang datang adalah mereka yang kehilangan tempat tinggalnya atau mereka sudah tidak lagi dengan ibunya atau dan datang dengan kondisi terluka. Bahkan kita punya owa namanya Gollum. Gollum ini adalah owa yang pernah tahu nonton film The Lord of the Ring, Smeagol? Gollum ya. Ya, yang udah nggak ada bulu sama sekali. Jadi ada owa yang datang kondisinya nggak ada bulu sama sekali. Butuh waktu 6 bulan untuk kita mengembalikan kondisinya. Ternyata ini karena dia malnutrisi. Malnutrisi. Ya akhirnya butuh 6 bulan sampai hampir 1 tahun kita menumbuhkan bulunya lagi. Baru kelihatan oh ternyata ini owa selama ini. Gitu. Jadi nggak tahu ini binatang apa. Ya, yang mana, Oke. Terus habis gitu setelah direhabilitasi mereka dilatih untuk kembali ke Betul. habitat. Semua satwa yang ada di rehabilitasi dipersiapkan untuk dilepas liarkan kembali ke hutan. Kecuali mereka yang memiliki sakit misalnya hepatitis, TB atau sakit menular lainnya. Oke, baiklah. Ini selain Panji yang bergabung juga ada spesialis lain nggak? Spesialis. Banyak. Kita punya spesialis yang berhubungan dengan primata atau misalnya burung, penyu, dan kita juga punya dokter-dokter hewan, kita juga punya klinik, semua fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung proses Oke. rehabilitasi dari bayi sampai mereka bisa Oke. dilepas liarkan lagi. Spesialis buaya ada. Kata. Ada di sebelah saya kayaknya bisa. Pernah digigit buaya. Iya. Oke, ini aku tadi tanya ya, pernah nggak kalian tuh dipikir punya ilmu kebal gitu karena ya Kamu dulu deh akrab, kayaknya. sering Kalau kamu sering orang Dayak masih digigit. kebal. Gitu. Ada nggak yang mikir pasti punya ilmu kebal gitu? Banyak teh. Banyak yang mikir Karena gitu. kan sering kegigit tapi selamat ya. Alhamdulillah. Jadi pikirnya mereka Panji kebal bisa padahal enggak. Enggak ya. Itu Jadi karena memang memiliki skill tertentu atau udah punya imun tubuhnya. bersyukur kebetulan. Aku Hoki. ngerti cara untuk treatmentnya. Jadi ketika kita kena gigit, jadi mulai dari first aid sampai pengobatannya, lanjutannya aku udah ngerti gitu. Jadi alhamdulillah untuk impact fatal dari gigitannya itu nggak terjadi fatal ke aku. Oke, baik. Pernah nggak kalian menyaksikan bahwa manusia itu ternyata lebih kejam daripada hewan buas? Sering
sering ya? Paling banyak sih. Paling banyak. Paling banyak. Manusia dengan semua kebutuhannya itu mengambil rumahnya satu-satu pada akhirnya. Kebutuhan kita akan makanan, kebutuhan kita akan energi. Terus kita berkembang dan kita semakin banyak. Sementara satwa liar kehilangan rumahnya dan mereka tidak bisa berkembang biak. Karena anggaplah ada 10.000 hektar hutan, ada 100 satwa di situ, tapi ketika hutannya kemudian menjadi 1.000, maka kemampuan mereka berkembang biak menjadi berkurang karena sumber pakannya berkurang. Dan mereka akan fighting each other. Oke. Kayak gitu. Jadi ini banyak ya di cerita bahwa ini kalau kita lihat nih gambar ya bayi-bayi orang hutan. Ya, Ini kehilangan orang tuanya ya. Ya, Bapak ibunya tewas karena malnutrisi. Ada banyak faktor ya. Jadi kehilangan habitat itu akan berdampak kepada kekurangan makanan. Mereka bisa bertarung sesama mereka atau mereka bahkan mati karena malnutrisi. Ada banyak faktor. Kalau ini beberapa owa yang muncul tadi itu dari bayi di tempat kita teh. Jadi kebetulan teman-teman yang berdedikasi di pusat rehabilitasi Longsam ini mereka yang mengabdikan hidupnya untuk satwa memang. Jadi animal keeper itu orang-orang yang memang punya jiwa di situ. Pernah kalian ngalami didatengin sama kolektor satwa liar, mau bayar mahal untuk dia bawa dan pelihara menjadi piaraan? Ketawanya penuh arti banget ini Mas Linus. Kalau di kami sih kebetulan tidak. Tidak ya? Tidak, karena mereka sudah tahu kami rehabilitasi. Tapi mereka masuk dengan cara yang berbeda. Yaitu? Misalnya mereka bilang, oh ya kami pengen bantu kalian. Tapi kami adalah perusahaan yang merusak hutan. Boleh nggak? Gitu. Nah kebetulan teman-teman ini idealis semua. Enggak lah, ngapain kita menyelamatkan satwa dari uang yang merusak hutan. Nah, jadi kebanyakan kalau di kami seperti itu. Karena kebetulan seluruh tim kami itu adalah orang-orang yang punya idealis kuat di konservasi. Jadi kalian pun memilih siapa yang kalian terima untuk membantu berkolaborasi dalam rehabilitasi ini. Tidak perlu ada rehabilitasi satwa liar bila tidak ada pengerusakan hutan secara masif dan tak terkontrol. Mas Linus, Panji terima kasih sudah hadir. Alia terima kasih sudah hadir. Masya Allah hari ini pembahasan kita macam-macam sekali. Mudah-mudahan di hari yang baik ini banyak hal positif yang bisa kita telaah terima menjadi pemperkaya jiwa-jiwa kita. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi. No Secret.